Gak usah ditanya. Ipul mah kayak siap banget itu. Ipul mah langsung ngumpulin Ipul. Iya, dia mah kayak 20 menit juga cukup itu. Udah nilainya udah overin ya. Iya, udah excellent dia Oh soalnya. ya udah excellent. Ya udah kemarin tuh yang kan part 2 kan yang mana sih part 2 ini ya. Sebelah sini ya. Itu tuh gak jelas Pul, kayak PDT-nya tuh gak kelihatan. Jadinya kayak ngomong kayak ngomong gak jelas gitu loh. Mau dari sini apa dari yang lanjut aja dari sini repetisi. Mau dari sini aja dari awal dari sini lagi. Dari sini Ya gimana? dari situ nggak apa-apa. Ya. Pul, apa? Apa? Ini katanya PSD lagi sih. PSD udah tahu nak. Udah selesai. Tinggal kesimpulan. Gue besok permodelan selesai nih, kumpulin besok. Soalnya Iya, ntar malam gue fokus SPJ dulu. Mm-mm. Besok baru ngumpulin. Anjay. Kenapa Ibu? Ibu kenapa manggil? Apa? Satu 175. Kenapa? Karena dia kan depan belakang ya satu-satu ya. Dia di PDT-nya, di WIM-nya, ini, kita buka ya. Ini berarti sumbu tridem. Kita lihat di WIM ini. Nih. Kenapa 1,75? Karena dia kan depan belakang itu satu-satu ya, otomatis kebagi rata. Nah, kita lihat berapa nih beratnya. Beratnya ternyata 3,5. Berarti 3,5 dibagi berat beban roda depan sama roda belakang. Berapa tuh? Betul. Ya mau ini. Mulai. Pul, kalau record gimana sih, Pul? Windows G. Ini bukan yang ini, yang dari Gimit gitu loh. Bukannya Zoom ya bisanya record? Emang iya. Setahu gue Zoom yang bisa. Tanya. Ih, gue jam 10 ngajar lagi, jir. Oh iya. Gue juga Gak apa kan nanti kan di record kan? Oh iya, gak apa. Apa sih cara record? Icon aktivitas apa sih ini sebentar. Icon aktivitas. Apa aktivitas? Pul, terus gimana Pul teman kamu itu Pul? Udah nanti malam Pul. Oh, dia mau mau ikutan juga. Apa? Kenapa Pojok Pul? kanan, pojok kanan. Boleh. Ya udah. Ini kenapa kok unavailable? Why? Alat rapat. Tuh. Itu record. Pul, kok ini nggak bisa ya Pul? Ini record. Ini. Ipul aja kalau enggak yang record.
Tapi Recordnya nanti kayak suara gimana, Titi Pul? kedengeran nggak, Pul? Windows G-nya? Oh, kamu pakai Windows G ya? Terus suara kita kedengeran semua? Ada nih, ayo dah, yuk. Apa nggak kalian mute dulu kali ya? Oke. Gue mute lah ya nih ya, gue mute. Ya. Izin. Oke, Gum. Oke, dengarkan anak-anak. Kok gue malu sih? Dari mana ya? Dari mana, Pul? Sini. Apa ada? Udah deh, gue buka DPDT-nya sekalian. Aduh, bentar. Oke. Wim ya, Wim bukan PDT. Wim, ininya di. Oke. Dilanjut dari yang kemarin. Nah, iya, jadi ini jumlah sumbu. Kalau ini tadi kemarin itu dari mana? Dari jumlah sumbu RD, RB, RGD, RGB-nya. Misalnya kalau dia terisi RD sama RB berarti 2. Kalau misalkan ada RGD-nya juga berarti 3. Berarti kalau semuanya nih kalau ini terisi berarti dia 4. Tapi untuk mobil penumpang, angkot itu, pick up itu enggak dimasukin gitu. Jadi kita masukinnya langsung dari bus kecil di sini, karena di bus kecil ini RD sama RB-nya aja yang keisi, maka di sini juga 2. Gitu juga begitu juga dengan selanjutnya, dia 6 sama 18. Dia 2 nih. Ya kan, RD-nya ada, RB-nya ada, maka 2. Nah, oke, lanjut. Jumlah sumbunya itu jumlah kendaraannya dikali jumlah sumbu per kendaraannya. Nih, seperti ini rumusnya. Oke. Terus dilanjut ini seperti ini aja. Oke, lalu STRT. Sekarang masuk ke STRT. BS itu beban sumbu, JS itu jumlah sumbunya. Oke. Di sini yang STRT itu yang konfigurasi sumbunya 1. Misalnya kayak kan mobil penumpang, angkot, pickup itu kan 0 kan. Maksudnya dari sini udah 0 berarti seterusnya kita nolkan saja atau gak usah diisi. Nah, dimulai dari bus kecil nih. Bus kecil, kenapa dia STRT 6? Karena kalau di PDT itu, kalau di WIM itu, nih misalnya bus kecil, kita lihat. Nih, di bus kecil contoh konfigurasinya 1, 2. Berarti kita lihat di sini kan ininya 6 ya. Kalau 1 itu 6. Apa sih namanya? A1T-nya 6. Nah, 6. Nah, terus kalau roda belakangnya itu kan jadinya 10 ya. Berarti di sini STET-nya itu udah pasti 1. Karena bannya cuma 1 gitu. Ban depannya cuma 1. Berarti di sini STRT kita masukin 6-nya saja. Gitu, karena dia konfigurasi STRT itu 1 doang. Sorry ya guys, berisik. Terus abis itu jumlah sumbunya itu kita masukin lagi. Ini jumlah kendaraannya dimasukin. Bukan jumlah sumbu, ya bener. Jumlah sumbu kendaraannya ini kita masukin semuanya, karena ininya keisi maka dimasukin semua. Ini itu jumlah ya, sum gitu. Lanjut STRG itu beban sumbunya itu yang mana? Berarti kita lihat STRG itu dia konfigurasi sumbunya 2.
2 saja ya. Jadi kalau STRT 1, kalau STRG itu 2 saja. Nah, kita lihat di sini yang konfigurasi sumbunya 1,2 yang mana gitu. Nah, ini nih ada nih truk kecil 1,2 karena tadi 1 sudah masuk ke STRT yaitu bebannya 6. Nah, maka 2-nya ini berarti kita masukkan ke STRG dengan nilai sini 10. Dan bus kecil juga itu 1,2 ya. Bus kecil itu 1,2 juga. Makanya dia bus kecil ini 1,2 makanya di sini 10-nya ini dimasukkan ke STRG. Lagi tandem. Tandem ini tandem ini dia yang 2,2 konfigurasi sumbunya. 2,2 kayak bus besar nih, dia 2,2. 2,2 itu udah pasti tandem. Maka dimasukkan ke sini nih. Kan tadi kan 6-nya ini udah dimasukkan ke STRT. 6-nya tadi kan udah dimasukkan ke STRT kan. Nah, maka roda belakangnya ini dimasukkan ke tandemnya gitu. 18 kan, maka dimasukkan ke STRG karena dia tandem gitu. Maka dimasukkan ke STDRG 2,2. Nah, ini juga sama. Pokoknya yang 2,2 nih bus besar, truk kecil sumbu 1,2. Nih 1,2 dia sama kayak bus besar kan 1,22 makanya 2,2 ini dimasukkan ke STDRG. Nah, di sini tinggal masukin deh roda belakangnya dia berapa tadi beratnya. Terus yang terakhir ada tridem. Tridem itu yang 3. Nanti tapi tergantung soal ya. Kalau soalnya berbeda, nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Nih, ini truk besar. 1,2,2,2. Nah, kalau 2,2 ini buat apa? Buat triple gitu. Jadi yang konfigurasinya 2,2,2 nih kayak gini nih. Itu nanti masuk ke kolom STRG gitu. Nah, karena ini cuma ada depan sama belakang doang, depannya tadi udah dimasukin kan 6 beratnya. 6. Nah, maka di sini roda belakangnya kita lihat. Nah, ini kan 8,8,8. Karena dia nggak ada gandeng, maka 3 ini triple ini masuk roda belakang. Nah, berarti dijumlah 24 ya kan. Nah, ini masuk ke STRG. Kenapa? Karena dia masuknya ke triple. Nah, udah tinggal lagi masukin bebannya aja. Tadi berapa? 24. Maka di sini 24 juga gitu. Ini boleh. Why? Nah, itu 24. Ini 442. Nah, lanjut. Habis itu, ini udah selesai nih konfigurasi sumbu. Habis itu, oh iya, apa ada yang perlu ditanyain lagi gak tentang ini nih? Tentang kendaraan-kendaraannya. Kalau nggak ada, dilanjut aja. Gimana yang lain? Masih ada yang ditanyain nggak? Lanjut. Oke, lanjut. Berarti langsung aja ya. Nah, faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Sekarang kita menghitung faktor pertumbuhan lalu lintas. Di sini, seperti biasa, I-nya itu faktor pertumbuhan lalu lintas berapa? 5%. Kita hitung jadi pecahan desimal, jadinya didapat 0,05. Nah, umur rencananya, karena di sini ditanya umur rencana, maka dicari juga umur rencana ini 40. Lalu, oh ya udah langsung ya, karena ini kurang 1, ini I, ini tadi I, seperti biasa 0,05. Nah, sebenarnya tuh di PDT ada buat perhitungan I. Cuman kalau nggak diketahui gitu, kalau sudah diketahui nggak usah dicari lagi. Nah, I di sini, R-nya ini lah, kita masukin aja rumusnya seperti biasa. Gitu. Dengan umur rencana 40 ya. Jadi kan kalau di MDP kemarin ada 3 tahun, ada 17 tahun. Kalau di KAKO itu enggak, dia langsung 40 tahun. Gitu. Nah, lanjut. Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien distribusi C. Kita harus mencari dulu nih. Karena untuk menghitung JSKN itu ada dicari namanya C. C itu apa nih tadi?
koefisien distribusinya. Kita lihat, karena kita 2 arah, terus lajurnya 4, dia nggak tiap lajur ya, gitu. Jadi kalau dia di sini bacanya tiap lajur, maka kita ambil 2 lajur. Cuman di sini karena nggak ada pernyataan jumlah lajur tiap arah, nggak ada, berarti kita langsung aja 4 lajur. Jadi didapat 0,45 dan lebar perkasanya didapat segini nih. 11,23 M, ya sampai sinilah pokoknya. Terus sudah dapat gitu. Nah, JSKNH hariannya itu yang mana? Dari sini. Jumlah sumbunya yang sudah dihitung. Lalu kalau JSKN selama umur rencana baru dimasukkan rumusnya. JSKNH dikali 365 dikali R dikali C. Nah, di mana R sudah diketahui tadi segini hasilnya dan C segini hasilnya gitu. JSKNH juga segini hasilnya, maka didapat rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Maka didapatnya 124,603759,1. Nah, sampai sini. Lanjut ke repetisi sumbu yang terjadi. Oke, masuk ke sini. Jadi, kalau di PDT itu halaman 37, di mana jenis sumbunya itu kita masukkan lagi yang tertera. Misalnya nanti ada di sini ada quantum. Kalau misalkan nanti ada maksudnya kayak ada yang quantum gitu, konfigurasi sumbunya. Di sini ada, berarti kan otomatis berarti di sini juga ada nanti. Di bawah STRG-nya itu nanti ada quantum. Cuman karena tidak diketahui, maka nggak usah diinputkan. Gitu. Nah, di sini beban sumbunya 6. Ini kita masukkan lagi beban sumbunya. Di mana ini beban sumbu? Ingat, ini beban sumbu. Ini jumlah sumbunya. Tuh. Beban sumbu dari STRT itu ada apa aja? 6. Berarti ini kita masukin semua. Sini 6, 6, 6, 6, 6. Lanjut, kalau STRG beban sumbunya ada 10 sama 10. Ada 10. Ada 10 sama 10. Ini kita masukkan di sini. 10, 10. Oh, ini aja. Oh. Ini harus kayak gini aja. Biar. Nah, ini STDRG ada 18 sama 18. Kita lihat STDRG beban sumbu. Oke, 18, 18. Nah, lanjut STRG BS-nya ini ada 24. Berarti kita masukkan ke sini 24. Tuh. Kan ada. Lanjut jumlah sumbunya itu sebelahnya tadi. Beban sumbunya dimasukin, jumlah sumbunya kita masukin. Kita lihat nih. Jumlah sumbu yang mana tadi sampingnya sebelah. Nih sebelah sini. Tuh, ini jumlah sumbunya nih. Kita masukin. Tadi 18, misalkan 18 berarti jumlah sumbunya 936. 18, 936. Terus habis itu kita masukkan proporsi beban. Ini ada rumusnya. Rumusnya jadi jumlah sumbu dibagi total dari jumlah sumbu STRT. Nanti ini tinggal di ini aja. tinggal dikunci aja yang merah, bisa ditarik ke bawah. Oh. Nah, lanjut habis itu yang tadi STRG kita totalin dulu. Setelah ditotal baru kita menghitung proporsi beban. Sama rumusnya tadi STRG dibagi totalnya, total STRG tersebut. Seperti ini jadinya nanti. Tuh. Baru ditarik aja biasa. Sama, ke bawahnya juga sama. Nih kayak gini, misalkan dia STRG cuma 142. Berarti totalnya ya hasil itu sendiri, 142 itu sendiri. Maka 142 dibagi 142, maka hasilnya 1. Gitu. Oke, lanjut ke proporsi sumbu. Proporsi sumbu itu rumusnya di mana total, misalkan STRT itu STRT dibagi total dari 3140, 1732, 1266 ditambah 142. Kayak gini boleh nih. Misalkan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah
Ini. Habis itu di sini tinggal lihat sama dengan, tinggal dibagi. Tuh. Sama aja kan hasilnya ya. Nah, di sini juga sama aja, tapi kalau kalau jika dia kolom STRG, maka STRG yang dibagi. Gitu nih, lagi nih contoh. Total STRG dibagi total kumulatif. Tuh, sama kan? Ini juga sama. Nah, seperti itu. Ini juga sama, karena hasilnya sama aja. Mau kayak gini pun, atau mau kayak rumus kayak gini juga nggak apa-apa. Terus ini yang kelalaian rencana, ini JSKN-nya selama umur rencana. Kita masukkan lagi tadi 124 dari sini. Ini dari sini. Oke, lanjut. Di sini sudah ada, sebenarnya ini kolom ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini tinggal dikalikan saja. Kolom 4 dikali kolom 5 dikali kolom 6 gitu. Jadi tinggal yang ini sama yang ini dikunci, lalu tinggal tarik ke bawah. Begitupun selanjutnya STRG juga 4, kolom 4 dikali 5 dikali 6. Nah, kalau misalkan ini buat di bawahnya kolom 4 5 6. Nah, habis itu sama STDRG juga, STRRG juga. Nah, maka di sum. Jika hasil sumnya tidak sama, berarti tidak oke, harus cek dari awal lagi gitu. Kalau misalkan nggak oke, harus cek dari awal lagi sampai nilainya sama tuh. Nah, sama kan? Oke. Lanjut. Nah, ini sekarang perhitungan tebal plat beton. Nah, ini data ini dari mana? Dari PDT-nya gitu. Jadi kita buka PDT-nya. Nih, dari sini. Bukan ya? Ini bener deh. Oh, dari sini. Jadi kita mengikuti dari PDT sendiri, dia sumber data beban dari hasil survei, jenis perkerasan BBTT dengan ruji, sama jenis bahunya beton, jadi dia ada bahunya. Terus umur rencananya seperti biasa 40 tahun. JSK-nya yang tadi yang sudah telah kita hitung. Nah, lanjut kita di sini, di sini dia FCF. FKB nih, faktor keamanan beban. Faktor keamanan beban. Nah, di sini ada tabel 4. Tabel 4 itu di atas ya. Nah, ini tabel 4-nya di sini, tabel 4. Nah, kita lihat kalau dia 1,1. Nah, kalau kita kenapa 1,2? Diambil 1,2 karena lalin kita tinggi, volume kendaraan niaganya tinggi gitu. Jadi maka kita ambil 1,2. Maka di sini 1,2. Nah, lanjut tadi di PDT sendiri dia kuat tarik FCF, menghitung FCF. Nah, sekarang kita hitung FCF nih di sini. Hitung FCF-nya di mana rumusnya di sini. Rumusnya di sini. Jadi, kita pakai yang mana? Kan ada 2 nih. Ada yang atas sama yang bawah. Nah, tapi dalam MPA atau dalam KG. Nah, ada di soal kita di sini kita memakai yang MPA. Ya, di soal MPA berarti kita rumusnya yang MPA gitu, rumusnya. Jadi, oh iya, K-nya dari mana? K-nya dari sini nih. K-nya dari konstanta 0,7 untuk agregat tidak pecah dan 0,75. Kita ambil yang 0,75 gitu. FC-nya yang sudah diketahui tadi. Nah, maka sini rumusnya. Data H14 itu tadi berapa? 30 ya. Kayak 30 gitu.
Terus setelah menghitung ini FCF, maka di SK-nya kita apa sih namanya kalau ini? Pokoknya dibuat seperti ini. Pangkat di hasilnya jadinya 10 pangkat 8, gede tinggi sekali kan. Nah, CBR tanah dasar ini sebenarnya kan kita sudah diketahui ya CBR-nya 4,77. Cuman karena di sini ada grafik, maka kita hitung ulang dengan grafik gitu. Cara menghitung grafiknya itu, pertama untuk CBR tanah dasarnya itu kita dilihat dari jumlah repetisi sumbu. Nah, jumlah repetisi sumbu kita tadi segini kan, 1,24 kali 10 pangkat 8. Maka karena 10 pangkat 8 berarti di antara 10 pangkat 8 sampai pojok. Kalau misalkan dia pangkat 7 berarti dari pangkat 7 sampai sini. Kalau dia pangkat ini 10 pangkat 7, ini 3 kali 10 pangkat 7. Nah, kalau pangkat 6 berarti dari sini sampai sini gitu. Berarti kan karena kita 10 pangkat 8 di sini kan 10 pangkat 8 maka ke sini hasilnya. Dia kan 3 kali 10, kalau kita masih 1,24 berarti di sini tarik. Nah, perkiraan di sini. Nah, terus cara nariknya gimana gitu. Kita asumsikan kita memakai 150 MMBP atau 100 MMCBK. Karena dari dosen Pak Raffi tersebut memakai ini, jadi maka kita asumsikan memakai ini, maka kita tarik saja sampai bentuk garis itu dari 150 MMBP atau 100 MMCBK, lalu ditarik di sini. Cuman ini kita asumsikan 5,4 aja ya. Terserah mau 5,3, 5,2, 5,1 nggak apa-apa. Itu asumsi kalian masing-masing. Nih, didapat tadi ini, maka didapat hasil CBR tanah dasarnya 5,4. Maka di sini berubah jadi 5,4 seperti itu. Sini. Nah, setelah didapat CBR tanah dasarnya, maka tadi jenis lapis pondasi yang direncanakan tadi campuran beton kurus ya, namanya kurus. CBK atau 150 mm CBK apa sih ini? Campuran beton kurus CBK atau 150 mm BP. Terus habis itu tebal lapis pondasi bawah. Ini yang tadi ya. Bentar. Kalau ini dari kalau ini dari enggak pakai itu. Nah, dilanjut saja CBR efektifnya. CBR efektifnya itu kita lihat tadi, dilihat dari CBR tanah dasar rencananya. CBR tanah dasar rencananya itu 5,4 kan? 5,4, maka kita tarik dari sini. Nah, sini. Terus kita tarik lagi ke atas sini nih. Nih, karena dia apa? Kayak tadi memakai 100 mm CBK atau 150 mm BP. Kita tarik. Maka didapat 37%. Itu. Nah, lanjut ke ini tebal slabnya. Karena jalan salam itu jalan salam. Masih. Ini gimana? Nah, karena jalan salam ini dia dalam kota, kayak termasuk kota gitu, bukan kampung atau apa. Maka kita ambil yang ini nih, karena di sini ada. Oh iya, terus lanjut kita lihat FCF-nya. FCF-nya 4,25. Di sini juga 4,25 semua kalau di dalam grafik. Terus rujinya FKB 1,2 gitu. Kan kalau ini FKB-nya 1,1. Maka kita ini nggak usah pakai yang ini. Kita pakai yang ini berarti. Kan kalau ini kan luar kota ya. Itu kita pakai yang ini dalam kota. Terus kita tadi dengan bahu beton kan, nih sini.
Nah, dengan bau beton, maka bati yang ini. Terus CB efektifnya tadi kan 37%. Cuman yang paling mendekati itu 3,35%, maka kita ambil yang ini. Nah, di bati nanti gambar grafiknya itu pakai yang ini nih. Nah, kita tarik dari tadi kan 1,24 pangkat 10 pangkat 8 ditarik. Nah, lalu ditarik aja ke samping gitu. Ditarik ke sini ya, karena dia dengan bau beton CBR efektif 3,5%. Maka didapat 192 mm. Nah, maka di sini FKB-nya ini FCFV ini kita ganti ke 4,25 karena di sini di dalam grafik ini dia grafiknya itu pakai yang 4,25 semua. Nah, didapat 192 mm. Nah, karena nanti di grafik double slab itu nggak ada 192, kalau mau sih interpolasi dulu, tapi kita ke 190 saja. Nah, lanjut ke trial analisis fatik dan erosi. Langsung ke trial 3 aja deh. Trial 2. Nah, tadi kan seharusnya 190 ya. Cuman 190 itu nggak oke karena ininya kelihatan nih. Karena dia lebih dari 100%, makanya kita langsung ke 210 awalnya. Oke, nggak apa-apa deh, pakai 210 aja. Nah, di sini kita masuk jenis sumbu, beban rencana produk. Jenis sumbu tadi seperti biasa kita masukkan STRT-nya, STRG-nya, SDRG-nya. Kita masukkan beban sumbunya yang ton ini kita masukkan. Apa? Oke, guys, sebentar ya. Ipul, kalian lanjut ntar lagi ya. Itu sampai situ dulu aja ya, kalian pelajarinnya. Kan tinggal apa tuh? Fatik. Ya, yang tadi yang terakhir ya. Jadi dilanjut lagi aja. Ya. Oke deh, Desi. Tapi maksudnya nanti kalian kalau udah sampai situ kalian kalau bisa udah selesai ya. Maksudnya udah sampai tahap terakhir tadi. Lanjutin dulu aja lo asal ke Mev ya. Aku pengen nganterin mama dulu. Aman sih. Lanjutin lagi kapan? Lanjutin lagi. Abis johor kali ya. Soalnya bentar doang kok. Ya udah. Oke. Iya. Oke. Makasih, Des. Iya. Thank you. Thank you, Ti.